Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat datang kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada acara konferensi pers pada hari ini dalam rangka peluncuran buku antologi problematik mental remaja. Perkenalkan, nama saya Anastasia selaku moderator yang akan memandu jalan acara konferensi pers kita pada hari ini. Dalam acara konferensi pers pada hari ini telah hadir beberapa narasumber terkait peluncuran buku antologi problematik mental remaja. Untuk yang pertama telah hadir para penulis buku antologi problematik mental remaja, yaitu Ibu Yasmin Anisya Aulia, MHUM, Ibu Dwinda Ayu Sapitri, MIKOM, Ibu Robiatul Adawiyah Asmi, MPSI, Ibu Mayasari Dwi Astuti, MPD PSI. Dan telah bergabung juga penerbit buku antologi problematik mental remaja Bapak Khotama Kusumadinata dari Kapuas Pustaka, dan telah hadir juga mahasiswa Unsri jurusan Psikologi Mbak Dini Artauli. Untuk selanjutnya, kita akan segera masuk dalam acara konferensi pers. Kepada rekan-rekan yang media yang telah hadir, harap mengaktifkan kamera beserta mematikan mikrofon selama acara berlangsung, agar acara dapat berjalan dengan lancar. Langsung saja kita mulai acara pada hari ini. Saya persilahkan kepada narasumber pertama, yaitu Ibu Yasmin Anisya Aulia MHUM selaku dosen Universitas Sriwijaya. Kepada Ibu Yasmin, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan saya kesempatan. Sebelumnya, saya Yasmin Anisya Aulia yang merupakan dosen di Universitas Sriwijaya. Dan saya merupakan salah satu bagian dari penulis buku antologi problematik kesehatan mental remaja. Buku yang saya tulis ini merupakan buku mengenai insecure. Seperti yang kita ketahui, kita hidup di negara demokrasi yang berlandaskan Pancasila, yang mana silanya itu salah satunya berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi pada kenyataannya, hingga saat ini sila tersebut belum sepenuhnya terwujud dalam kehidupan bersama. Masih banyak penindasan yang terjadi di antara kita. Salah satu bentuk penindasan yang paling sering kita temui adalah tindakan body shaming. Nah, karya saya ini dibuat dengan unsur disengaja berdasarkan pengalaman pribadi dan juga pengalaman orang terdekat. Body shaming ini sendiri salah satunya akan mengakibatkan munculnya sisi insecure pada seseorang. Seperti misalnya terlalu sering membanding-bandingkan diri sendiri dengan diri orang lain, memikirkan perkataan orang lain, dan juga ingin merubah diri kita ini seperti apa yang diinginkan oleh orang lain, padahal bukan keinginan kita sendiri. Buku ini juga saya memberikan gambaran dengan gambaran-gambaran keadaan di mana saat kita berada di posisi insecure itu sendiri. Saat seseorang berada di sisi insecure, saat itulah dia muncul rasa tidak percaya diri dan akhirnya takut untuk melihat dunia luar. Sebenarnya tumbuh rasa tidak percaya diri itu wajar, asalkan tidak berlebih. Karena kita sendiri banyak yang tidak tahu kelebihan apa yang ada di diri kita sendiri. Buku ini juga menampilkan kalimat yang bisa membuka mindset pembacanya untuk terus semangat dan keluar dari zona insecure. Dengan buku ini, saya berharap mampu membantu pembaca yang sedang merasakan insecure untuk semangat menjalani hidup dan juga lepas dari rasa ketidakpercayaan diri yang dibuat. Karena seperti yang kita ketahui, mental bukanlah bahan candaan ataupun obrolan ringan. Harus diperlukan adanya pendukung dan juga kesadaran dari setiap diri manusia. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara.
Terima kasih kepada Ibu Yasmin Anisya Aulia M. Hum. Baiklah, untuk narasumber yang kedua, saya persilahkan kepada Ibu Mayasari Dwi Astuti, MPD PSI. Kepada Ibu Mayasari, saya persilahkan. Terima kasih kepada pewara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan semua. Sebelumnya, terima kasih kepada rekan-rekan karena telah menyaksikan acara konferensi pers mengenai peluncuran buku antologi dengan tema Problematika Mental Remaja. Kesehatan jiwa bukan hanya sebagai bentuk ilmu pengetahuan populer, tetapi menjadi ilmu pengetahuan yang diajarkan sebagai mata ajaran dalam jenjang tingkat akademis strata 1 maupun pasca sarjana, juga dalam kaitan dengan ilmu-ilmu yang lain. Pada kesempatan kali ini, saya sebagai penulis mengangkat judul Mengenali Anxiety. Pada dasarnya, gangguan mental atau gangguan jiwa adalah penyakit yang mempengaruhi emosi, pola pikir, dan perilaku penderita. Alasan saya mengangkat judul tulisan ini karena gangguan mental tersebut pernah saya alami dalam kurun waktu yang cukup lama. Anxiety ini sendiri merupakan gangguan kecemasan yang berlebihan, berpotensi membuat penderitanya itu merasa depresi, ingin bunuh diri, hingga menyalahgunakan obat-obatan atau minuman yang beralkohol. Gangguan kecemasan ini lebih banyak dialami remaja. Ada beberapa faktor yang menyebabkannya. Selain faktor genetik, zat kimia di otak, kepribadian, dan kejadian besar dalam hidup. Seperti yang pertama itu tuntutan sukses. Tekanan dan harapan yang tinggi untuk mencapai kesuksesan dari lingkungan sekitar ternyata membuat banyak remaja merasa cemas. Banyak remaja yang merasa kewalahan dengan banyaknya daftar yang harus mereka lakukan untuk mencapai sukses. Yang kedua itu media sosial. Dalam proses pembuatan kelas daring selama pandemi COVID-19, banyak hal menarik yang dapat dijadikan pembelajaran bagi remaja ataupun mahasiswa untuknya. Namun, satu hal yang sangat membekas di benak saya ketika saya berkuliah dulu, pembuatan video pembelajaran mulai dari pengambilan gambar hingga penyuntingan, yang mana dengan hal tersebut saya belum terbiasa untuk melakukan pengambilan gambar, khususnya dalam hal menjelaskan pembelajaran secara langsung. Perasaan saya tegang ketika sedang direkam oleh teman saya. Terkadang pikiran saya terpecah, sehingga apa yang mau dikatakan itu dalam video pembelajaran menjadi lupa, sehingga penyebab proses pengambilan gambar tersebut dilakukan berkali-kali karena kesalahan ketika berbicara untuk menjelaskan materi pembelajaran. Hal tersebut tentu saja membuat saya sadar ternyata sulit berbicara di depan kamera jika belum terbiasa. Rasa takut, tegang, dan grogi bercampur menjadi satu. Kemudian yang terakhir itu dunia yang tidak aman. Kriminalitas yang terjadi di lingkungan sekitar juga membuat remaja merasa tidak aman. Walaupun tidak mengalaminya sendiri, pemberitaan mengenai kejahatan yang terjadi membuat remaja merasa takut berada di ruang publik. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke pewara. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Mayasari Dwi Astuti, MPD PSI. Baiklah, untuk narasumber yang ketiga, saya persilahkan kepada Ibu Robiatul Adawiyah Asmi, MPSD. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya di sini Robiatul Adawiyah Asmi, MPSI, selaku dosen Universitas Sriwijaya dan penulis buku antologi pada bagian overthinking. Overthinking cukup populer di kalangan remaja. Anak remaja zaman sekarang banyak yang begadang sambil overthinking, memikirkan bagaimana kehidupan esok dan masa depan. Jadi
antologi yang berjudul Problematik Mental Remaja, saya menulis pada bab overthinking bikin panik. Dari bab tersebut, saya menuliskan apa pengertian dari overthinking, apa penyebabnya, apa dampaknya, dan apa solusinya. Sehingga kita bisa tahu dan paham apa itu overthinking. Di bab ini juga saya berisikan pengalaman saya tentang overthinking saya. Saya ingin pembaca buku ini mendapatkan manfaat dan pemahaman tentang kesehatan mental remaja. Sekian dari saya kembalikan kepada pewarah. Terima kasih kepada Ibu Robiatul Adawiyah Asmi, MPSI. Baiklah, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Ibu Dwinda Ayu Sapitri, MIKOM. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dwinda Ayu Sapitri. Saya dosen di Universitas Sriwijaya, sekaligus salah satu penulis di buku antologi yang menarik tema problem mental remaja. Pada buku ini, saya memilih topik self-injury dengan judul Self-injury bukan sebuah tren. Jadi self-injury itu adalah sebuah tindakan menyakiti diri sendiri tanpa maksud untuk bunuh diri. Jadi tindakan ini biasanya seperti menyayat pergelangan tangan, membenturkan kepala ke tembok, menjambak rambut sendiri, dan sebagainya. Nah, orang-orang yang melakukan self-injury ini tuh memiliki beragam alasan. Ada yang melakukannya hanya untuk meluapkan perasaan, misalnya karena merasa terlalu sedih, marah, atau stres. Namun ada pula yang melakukannya karena merasa hampa, sehingga mereka melakukan self-injury itu dengan alasan mereka ingin merasakan sesuatu yang membuat mereka hidup. Umumnya self-injury ini itu dialami oleh golongan remaja, karena pada remaja itu tingkat emosi itu masih labil, dan kebanyakan remaja belum bisa mengatur emosi mereka. Nah, pada buku ini itu saya memberikan beberapa ciri-ciri pelaku self-injury, juga tingkat dan jenis dari self-injury, dan saya juga memberikan cara bagaimana agar bisa menghentikan self-injury ini. Namun, ada satu hal yang membuat saya akhirnya tertarik untuk menulis topik ini, itu belakangan ini, saya melihat di media sosial itu banyak sekali remaja yang melakukan self-injury hanya sebagai ajang mencari perhatian atau hanya sekedar ikut-ikutan tren. Jadi self-injury ini dianggap sebagai sesuatu yang membanggakan, sehingga remaja-remaja itu berlomba-lomba untuk melakukan self-injury agar mendapatkan perhatian dan juga rasa iba dari pengguna media sosial. Nah, jadi saya harap setelah mereka membaca buku ini, remaja itu bisa lebih teredukasi bahwa self-injury itu bukan suatu tren, bukan sesuatu yang membanggakan, malah self-injury ini adalah sesuatu yang dapat membahayakan diri mereka. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Dwinda Ayu Sapitri, MIKOM. Baiklah, untuk narasumber selanjutnya, saya persilahkan kepada Bapak Khotamar Kusuma Dinata, selaku penerbit buku antologi Problematik Mental Remaja. Kepada Bapak Khotamar, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Puara atas kesempatannya. Di sini saya sebagai penerbit sekaligus Direktur Utama Kapuas Pustaka, saya akan membicarakan kenapa saya tertarik untuk menerbitkan buku berjudul Problematik Mental Remaja ini. Seperti yang disinggung oleh beberapa penulis sebelumnya, bahwa masih banyak orang itu yang kurang sadar terhadap kualitas kesehatan mental pada dirinya sendiri dan masih menganggap remeh serta masih ada yang mempermainkan tentang kesehatan mental. Maka dari itu saya sebagai seorang
penerbit buku sangat tertarik untuk mengedukasi masyarakat terkait kesehatan mental melalui buku yang hari ini kita luncurkan ini. Harapan saya sebagai orang yang menerbitkan buku ini, semoga masyarakat tertarik begitu terhadap permasalahan kesehatan mental. Mungkin itu saja. Oh iya, terkait tempat pembelian buku nanti akan diumumkan di akhir acara, dan harganya juga akan diumumkan di akhir acara karena ada harga promosi bagi 100 pembeli pertama. Terima kasih, kembali ke Puara. Terima kasih kepada Bapak Khotamar Kusuma. Baiklah, untuk selanjutnya yaitu sudah hadir juga Saudari Dini Artauli selaku mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan Psikologi. Saya persilakan kepada Mbak Dini Arta. Baik, terima kasih kepada Puara. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Sriwijaya jurusan Psikologi akan memberi sedikit kesan mengenai buku antologi problematika problem remaja. Menurut saya setelah membaca buku ini sangat komplit dan jelas, di mana buku ini mengupas berbagai macam gangguan mental ketika perasaan atau perilaku mengakibatkan distress dan disability. Buku ini juga menurut saya selain dilengkapi ilmu tentang kepribadian seorang, buku ini menghadirkan uraian tentang jenis gangguan mental seperti pada umumnya. Di mana tahu gangguan mental dipicu dengan adanya akibat dari interaksi kerendahan individu dengan faktor pencetus dan faktor efektif. Dan untuk kesan terakhir saya pada buku ini yaitu sangat menarik dan memuaskan pembaca. Sebab buku ini diberkahi dengan sensitivitas yang mana membuat pembaca intuisi dengan baik, serta dapat menguraikan masalah rumit sekalipun. Itu saya balikan ke moderator. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya-jawab. Untuk rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini, silahkan mengaktifkan fitur angkat tangan dan jangan lupa untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baiklah, untuk penanya pertama saya persilahkan kepada Mbak Sadina Ari Tatia untuk menyampaikan pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada Puara. Saya dari bacabuku.com izin bertanya kepada penulis Yasmin Anisha Aulia mengenai buku ini, bahwasanya menurut pandangan masyarakat menganggap bahwa buku seperti kesehatan mental adalah buku yang monoton dan membosankan untuk dibaca. Lalu bagaimanakah cara Anda sebagai penulis untuk membuat pembaca atau masyarakat itu tertarik untuk membaca buku ini? Baiklah, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Sadina Ari Tatia atas pertanyaannya. Baiklah, kepada Ibu Yasmin Anisha Aulia, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, terima kasih kepada Puara dan juga Mbak Sadina Ari Tatia yang sudah memberikan pertanyaan kepada saya. Dari pertanyaan tersebut, mungkin langsung saya jawab langsung ininya. Menurut saya, buku saya itu sudah saya muat dengan media yang menarik, visualisasi dan memberikan saran seperti saran-saran sambil mendengarkan musik, seperti itu. Kemudian juga saya memberikan kejutan dengan kata-kata positif yang memotivasi yang dapat membangun suasana pembaca. Nah, saya juga melibatkan pembaca dalam teks untuk membangun rasa emosional yang kuat, sehingga buku yang saya luncurkan itu diharapkan tidak akan membuat bosan para pembacanya karena disertai juga dengan visualisasi yang menarik dan kata-kata yang menarik.
Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Pewara. Terima kasih kepada Ibu Yasmin Anisya Aulia atas jawabannya. Baiklah, untuk penanya kedua, saya persilahkan kepada Mbak Putri Aditya Pratiwi. Kepada Mbak Putri, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Saya dari Radio Sahitia ingin menyampaikan pertanyaan kepada salah satu penulis, yaitu Ibu Mayasari. Sebagian besar orang berpikir bahwa anxiety bukanlah masalah medis. Mereka beranggapan bahwa anxiety bukan masalah serius yang harus segera ditangani. Bahkan mungkin di antara kita memiliki pandangan bahwa orang yang mengalami anxiety hanya mencari perhatian saja dan kurang bersyukur dengan hidupnya. Stigma dan pandangan seperti inilah yang membuat beberapa orang yang mengalami anxiety melakukan self-diagnose yang pada taraf tinggi seharusnya sudah ditangani oleh seorang psikiatri. Nah, di Indonesia, angka kejadian anxiety masih belum jelas. Namun dilansir dari beberapa sumber, diperkirakan jumlah penderitanya meningkat dari tahun ke tahun. Apa pesan yang ingin Anda sampaikan ketika menggarap proyek ini untuk orang yang menderita anxiety maupun yang belum mengetahui? Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Putri atas pertanyaannya. Baiklah, saya persilahkan kepada Ibu Mayasari Dwi Astuti untuk menjawab pertanyaannya. Terima kasih kepada Pewara dan Saudari Putri Aditya atas kesempatan dan pertanyaannya yang sangat menarik. Pesan yang ingin saya sampaikan melalui proyek ini untuk orang yang mengalami anxiety maupun yang tidak tahu apa itu anxiety, berkonsultasilah ke dokter atau psikolog ketika Anda mengalami kecemasan yang tidak biasa. Kebanyakan orang menganggap ketika seorang pergi ke dokter psikolog itu adalah orang gila. Nah, hal tersebut tentu saja tidak benar. Siapa saja boleh melakukan konsultasi ke psikolog demi menjaga kesehatan mental. Perlu dipahami juga bahwa kesehatan mental ini sama pentingnya dengan kesehatan badan Anda. Jadi tidak perlu didiagnosis memiliki gangguan jiwa untuk pergi ke psikolog. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke Pewara. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada Ibu Mayasari Dwi Astuti. Untuk penanya yang ketiga, saya persilahkan kepada Mas Muhammad Aziz Hakim untuk menyampaikan pertanyaannya. Kepada Mas Muhammad Aziz Hakim, saya persilahkan. Saya Muhammad Aziz Hakim dari majalah Cakra ingin bertanya kepada penulis mengenai self-injury. Pelaku self-injury biasanya memiliki latar belakang yang pernah membuatnya trauma secara psikologis, atau bisa saja muncul dari masalah sosial, seperti menjadi korban bullying. Untuk itu, pelaku self-injury butuh psikolog untuk konsultasi dan terapi. Saya ingin menanyakan apakah penulis sendiri pernah menjadi pelaku self-injury sehingga menulis buku ini untuk berbagi pengalaman dan pelajaran kepada yang lainnya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih kepada Mas Muhammad Aziz Hakim atas pertanyaannya. Saya persilahkan kepada Ibu Dwinda Ayu Savitri untuk menjawab pertanyaannya. Kepada Ibu, saya persilahkan. Terima kasih kepada Mas Aziz Hakim yang sudah memberikan pertanyaan yang cukup menarik. Baiklah, jadi saya sendiri itu pernah melakukan self-injury. Nah, self-injury itu kan di dalam buku saya sudah dijelaskan, yaitu memiliki 3 tingkatan. Ada self-injury ringan, self-injury sedang, dan ada juga self-injury yang berat. Saya itu alhamdulillah baru melakukan self-injury yang ringan, jadi belum terlalu parah. Dan itu juga yang membuat saya akhirnya memilih topik ini, karena kembali lagi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, saya ingin mengedukasi dan mengajak anak muda lainnya yang sudah terlanjur melakukan self-injury ini agar bisa keluar
dan bisa mengatasi masalah self-injury ini. Baik, itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih kepada Ibu Dwinda Ayusa Fitri atas jawabannya. Baiklah, untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Dwi Tugi Astuti. Kepada Mbak Dwi, saya persilahkan. Baiklah, terima kasih. Saya Dwi Tugi Astuti dari Harian Agrata izin bertanya kepada Saudari Robiatul mengenai overthinking. Memikirkan sesuatu yang berlebih atau disebut dengan overthinking yang termasuk dalam gangguan kesehatan karena mengganggu kecemasan. Banyak orang yang tidak tahu pasti gejala overthinking sehingga banyak yang meremehkan gangguan tersebut. Nah, bagaimana penulis untuk menyadari semua orang bahwa overthinking merupakan gangguan kesehatan yang berakibatkan fatal jika tidak diatasi. Terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Dwi Tugi Astuti atas pertanyaannya. Baiklah, saya persilahkan kepada Ibu Robiatul Adawiyah Asmi untuk menjawab pertanyaannya. Kepada Ibu, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Puara. Ya, benar, overthinking berakibat fatal jikalau diremehkan. Kita harus mengenali overthinking dimulai dari ciri-cirinya, yaitu 1. Lebih banyak berpikir daripada bertindak. 2. Selalu mengecek pekerjaan berkali-kali. 3. Banyak bertanya. 4. Selalu memikirkan pendapat orang lain. 5. Merasa takut dan cemas berlebihan. Dampak jika kita meremehkan orang lain yaitu 1. Menghambat aktivitas sehari-hari. 2. Menurunkan performa kerja. 3. Membuat emosi jadi tidak terkontrol. 4. Mengalami gangguan kesehatan. Bagi yang ingin tahu lebih dalam lagi tentang overthinking dan kesehatan mental yang lainnya, beli saja bukunya, sudah tertulis lengkap di buku antologi problematika mental remaja. Sekian dari saya, kembali kepada Puara. Terima kasih kepada Ibu Robiatul Adawiyah Asmi atas jawabannya. Baiklah, untuk penanya selanjutnya, saya persilahkan kepada Mbak Azharah Pramesti. Kepada Mbak Azharah, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Puara telah memberikan saya kesempatan untuk bertanya. Saya Azharah Pramesti dari TV Media ingin bertanya kepada Mbak Dini Arta Uli selaku mahasiswi yang telah belajar di bidang psikologi. Saya ingin bertanya, apakah remaja adalah golongan yang sering mengalami kesehatan mental? Menurut Anda, apakah buku yang mengandung pengetahuan tentang psikologi ini, terutama kesehatan mental, dapat membantu? Sekian pertanyaan dari saya kembalikan kepada Puara. Terima kasih kepada Mbak Azharah Pramesti atas pertanyaannya. Baiklah, kepada Mbak Dini Arta, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Apakah suara saya terdengar? Halo, ada orang di sini? Ya, Mbak, Iya, ada Mbak, silakan untuk menjawab pertanyaannya. Baiklah, di sini saya akan menjawab langsung pertanyaan dari Saudari Azharah Pramesti. Jawabannya iya. Sebenarnya memang remaja menjadi pasien terbanyak mengalami kesehatan mental. Dan menurut pengalaman dan pandangan saya sebagai psikologi, banyak sekali pasien yang mengalami kesehatan mental dan sebagian besar merujuk ke remaja. Dan selanjutnya, apakah buku itu membantu? Jawabannya iya, karena sebagian orang memandang jika datang ke seorang psikologi, dia mengalami gangguan mental. Padahal sebenarnya jika mendatangi psikologi itu tidak semata-mata kita mengalami gangguan jiwa dan sebenarnya itu kita lagi ingin berkonsultasi
serta mencari tempat untuk kita bercerita tentang apa masalah yang kita hadapi. Nah, buku ini sebagaimana bagi mereka yang merasa malu atau enggan untuk datang ke seorang psikologis, buku pengetahuan ini menjadi acuan yang sangat membantu pasien dalam mengalami kesehatan mental. Mengapa? Karena dari buku tentang kesehatan mental ini, mereka mendapatkan informasi tentang kondisi mental yang mereka hadapi, dan dari buku psikologi yang ini akan mendapatkan banyak pengetahuan tentang saran dan petunjuk yang baik mengenai kesehatan mental, sehingga mereka paham cara menghadapi stres, depresi, serta menghadapi tekanan yang berlebihan. Dan dari buku inilah ia dapat mengetahui bagaimana mereka harus bertindak, bagaimana mereka harus mencari saran dan menyelesaikan masalah yang mereka hadapi, serta menunjukkan bakat dan keahlian tersembunyi yang dimiliki tanpa disadari. Sekian dari saya kembalikan ke Pewara. Terima kasih kepada Mbak Dini Artauli atas jawabannya. Baiklah, untuk penanya yang terakhir, saya persilahkan kepada Mbak Inaya Khairiti. Kepada Mbak Inaya, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada Pewara atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Inaya Khairiti dari tabloid Literang. Saya ingin bertanya kepada Bapak Hotamar selaku penerbit dari buku ini. Nah, dari yang saya amati, perusahaan penerbitan Bapak ini sering menerbitkan buku-buku yang berbau politik dan ekonomi. Bagaimana Bapak bisa yakin untuk menerbitkan buku yang bukan bertema politik dan ekonomi seperti buku ini? Apakah ada sebuah ketertarikan khusus? Sekian dari pertanyaan saya, terima kasih. Terima kasih kepada Mbak Inaya atas pertanyaannya. Baiklah, kepada Bapak Hotamar Kusumadinata, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih kepada Pewara dan rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini. Pertanyaan yang sangat bagus dan kritis ya. Memang kami sebagai perusahaan penerbitan buku terbesar di Indonesia memang sering menerbitkan buku-buku tentang politik dan ekonomi. Namun kenapa pada kali ini kami menerbitkan buku-buku yang berbau tentang kesehatan mental atau tentang di luar politik dan ekonomi? Seperti yang sudah disinggung oleh penulis sebelumnya, bahwa memang sebagian besar rakyat Indonesia atau sebagian besar warga Indonesia itu masih kurang paham atau masih kurang menyadari akan pentingnya kesehatan mental. Jadi dari sanalah saya tertarik untuk menerbitkan buku hasil karya para penulis tersebut, dan sebagai media penerbitan terbesar di Indonesia, saya sebagai Direktur Utama Penerbit Kapuas Pustaka sangat yakin bahwa buku ini akan diminati oleh banyak orang, terutama oleh remaja Indonesia yang tampaknya sudah mengalami tren penasaran atau sudah ada tren rasa ingin tahu terhadap kesehatan mental. Jadi semoga buku ini membantu para remaja yang sedang mencari bahan bacaan terkait kesehatan mental, karena saya perhatikan masih sedikit sekali buku-buku di pasaran yang terbit berkaitan dengan kesehatan mental. Jadi semoga ini adalah buku yang bagus ya bagi remaja dan bagi semua orang khususnya di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Hotamar Kusumadinata atas jawabannya. Baiklah, sepertinya tidak ada lagi rekan-rekan media yang ingin bertanya. Apakah ada tambahan dari narasumber terkait pernyataan penutup sebelum berakhirnya konferensi pers kita pada hari ini?
Baik, izin kepada pembawa acara. Saya ingin menyampaikan beberapa pernyataan penutup ya terkait buku ini. Menurut saya buku ini sangat berguna bagi kita semua, khususnya remaja Indonesia. Dan oleh karena itu, pada peluncuran buku antologi problematik mental remaja kali ini, bisa dipesan melalui kapuaspustaka.com. Di sana terdapat potongan harga bagi 100 pembeli pertama dari yang harga normalnya itu Rp150.000 akan mendapat potongan sebesar Rp30.000 menjadi Rp120.000. Jadi bagi rekan-rekan yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang buku ini, silakan kunjungi situs web kami di kapuaspustaka.com. Di sana terdapat banyak pilihan buku lainnya selain buku ini. Dan ada promo lain lagi. Jika menggunakan kode voucher Kapuas 2021 akan mendapatkan diskon lagi sebesar 5%. Jadi harga buku ini akan lebih ekonomis dan lebih bisa dijangkau oleh semua orang. Dan untuk pembeliannya itu bisa dimulai pada tanggal 14 April 2021 pukul 9 pagi di situs web kapuas.com. Jadi bagi teman-teman, khususnya teman-teman pemuda-pemudi remaja yang tertarik dengan kesehatan mental, silakan pesan besok hari pada tanggal 14 April 2021 pukul 9 waktu Indonesia Barat di situs web kapuaspustaka.com. Terima kasih. Mungkin ada tambahan lagi dari penulis atau dari narasumber yang lain. Silakan. Baik, mungkin dari saya tambahan sedikit. Jadi buku ini sangat cocok untuk masyarakat, terutama di kalangan remaja, sebagai sasaran utama. Nah, buku ini juga dijadikan kiat-kiat dalam mengenali dan mengatasi problematik kesehatan mental dengan visual yang simpel dan juga menarik. Dengan harapan, pembaca dapat mengambil intisari dari buku ini dengan mudah. Mungkin itu saja, saya kembalikan ke Pewara. Terima kasih kepada para narasumber yang telah menyampaikan pernyataan penutupnya. Baiklah, dengan tersampainya pernyataan penutup dari para narasumber, maka berakhir juga acara konferensi pers kita pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media yang telah hadir pada hari ini dan narasumber yang telah hadir pada hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.